Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu lagi dalam perbincangan membaca berita di balik berita Off the Record FNN. Terus bersama kami, saya Subun Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, supaya kita bisa terus berdiskusi dengan waras ya Mas Yesu. Yes, iya, karena kelihatannya banyak sekali ketidakwarasan ya dalam sekarang ini di Indonesia di menjelang Pilpres ini ya. Tentu saja ketidakwarasan itu yang paling puncak tidak kewarasan adalah keputusan MK yang meloloskan Gibran, itu salah satu puncak ketidakwarasan gitu ya. Banyak ketidakwarasan lain, dan kita bisa bisa pastikan bahwa ketidakwarasan itu akan berlanjut. Ya, soal waktu Kaisang tiba-tiba baru 2 hari jadi anggota PSI, kemudian jadi ketua umum, itu kan salah satu bentuk ketidakwarasan juga begitu ya. Betul. Kemudian kita lihat bagaimana banyak ketua-ketua umum partai yang jauh lebih senior di koalisi Indonesia Maju, terus kemudian dengan senang hati menjadi babysitternya Kaisang. Sebelumnya kan kita cuma lihat yang jadi babysitternya Kaisang itu adalah PSI. Sekarang yang kita lihat di koalisi Indonesia Maju, ketua-ketua umum parpol yang posisinya sebenarnya Iya. sangat terhormat. Ini orang-orang yang punya jam terbang lama di dunia politik, tiba-tiba juga bisa menempatkan Betul. dirinya hanya menjadi babysitternya Gibran. Menurut saya ini enggak waras ini situasinya. Ini saya tidak bilang waras itu dalam pengertian gila, bukan, ketidakwarasan dalam akal gitu loh menurut saya ini ya. Iya. Akal sehatnya lagi nggak berjalan gitu. Dan saya kira sekarang saya setuju ini kalau saya amati para netizen yang sedang ngamuk dengan ini ya Mbak, dengan Bawaslu ya, berkaitan dengan acaranya Gibran di arena gelora Indonesia Arena. Mhm. Bung Karno kemarin, bahwa menurut Bawaslu tidak ada pelanggaran karena tidak ada ajakan pemilu. Mesti pada gitu tuh. Kok bisa ada orang sampai kayak gitu dan kemudian jadi pejabat negara gitu, penyelenggara pemilu kan gitu ya. Iya iya Mas Ersu, jadi gemes banget ya begitu. Jadi emang aneh banget gitu. Mabuk pasti Kan langsung berdiri semua gitu ya sampai ih. ini betul-betul riuh begitu ya kalau kita melihat dunia di media sosial gitu Mas Ersu. Mungkin kita fokus aja ya ini pernik-pernik Iya ya. antara apa yang terjadi di Bawaslu, begitu juga dengan berbagai kecurangan yang terjadi. Boleh juga kita menyinggung sedikit survei yang agak-agak gila, gitu juga ada survei terbaru itu dari Indonesia, IPO ya. Jadi Indonesia Political Opinion gitu, yang kalau nggak salah milik Deddy Kurniasyah begitu. Itu yang lebih mendekati kepada survei dari Ipsos, yaitu yang dari Perancis, yang waktu itu kita bahas. Boleh juga itu Mas Ersu sekali-sekali kita bahas survei yang Aja. ya kayaknya Nah, agak masuk tambahin akal gitu. satu paket termasuk juga bagaimana PDIP sekarang ini betul-betul teriak-teriak tentang berbagai kecurangan yang terjadi, dan memang kelihatannya yang jadi target dari incumbent, target Pak Jokowi itu PDIP yang dioperasi habis-habisan ini sekarang. Maksudnya Ganjar Pranowo ya dalam hal ini ya, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud gitu ya, jadi target operasi. Mungkin Anies sudah dianggap bukan sudah bukan target utama mereka lagi, sekarang justru Ganjar Ya. Mahfud menjadi target utama. Ya kira fokus ke situ aja deh Mbak Agi ya. Iya, iya, iya. Betul sekali Mas Ersu. Jadi kemarin yang kita bahas juga ya soal Desa Bersatu begitu ya namanya, dan itu berlangsung di Indonesia Arena, kita tahu itu hari Ahad ya. Dan sekitar ada 8 organisasi yang tergabung, antara lain yang paling terkenal yang sering disebut adalah Abdesi, karena rupanya mungkin itu yang paling menonjol begitu selama ini ya Mas Ersu. Padahal ada 8 organisasi perangkat desa yang tergabung di situ. Dan kalau kita melihat dari undangannya itu Mas Ersu, mereka mentargetkan itu ada di situ disebutkan ada sekitar 40.000 yang datang begitu kan. Tapi ternyata kemudian kalau di media itu memprediksi ada sekitar 20.000 begitu. Dan ini keterangan dari Ketua Bawaslu Ahmad Baja ini sungguh membuat marah rakyat dunia maya. Setidaknya netizen sekarang kita bisa katakan menjadi wakil rakyat lah dalam bersuara begitu ya, karena rakyat ini kan sulit untuk mendapatkan corong untuk bersuara begitu, untuk teriak-teriak. Nah, kita bisa melihatnya itu di berbagai media sosial Mas Irsu, apa yang menjadi suara hati rakyat. Dan ini rakyat tampaknya marah sekali, bahkan sampai trending. Saya lihat ini trending dari kemarin. Jadi sebenarnya peristiwanya kan sudah sejak hari Ahad ya, tapi karena
kemudian rame mulai hari Senin karena orang mempertanyakan. Dan kalau kita lihat Mas Irsu, hari Ahad itu saya sendiri itu didominasi memang acara tersebut. Saya melihat dari TV-TV kebanyakan yang saya lihat di YouTube karena memang TV nasional sekarang yang terestrial kan juga mereka menyiarkannya di YouTube begitu. Nah, hampir semua TV begitu ya, TV-TV apa nasional itu menyiarkan eh, acara Abdesi dan kawan-kawan tersebut, yaitu acara Desa Bersatu. Dan kalau kita melihat Mas Irsu, di situ ada seperti kita sebutkan kemarin ya, di atas panggung itu ada para tokoh, antara lain misalnya dari Gerindra itu ada Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, ada juga Andre Rosiade yang selama ini dikenal sebagai jubir Gerindra juga ya, dan kemudian ada Yusril Issa Mahendra, masih masih banyak yang lainnya, terutama yang berbicara cukup sekretaris tim pemenangannya Ganjar, tim pemenangannya Prabowo Gibran juga ada di situ saya lihat. Iya, 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 betul. Dan kemudian yang paling banyak atau lama berbicara itu ada Budiman Sujatmiko, Mas Hersu. Karena saya rasa dia adalah memang penggeraknya kan selama ini dia adalah pengasuh dari perangkat desa ini. Dia sendiri pun mengakui bahwa dia walaupun dia selama ini menjadi komisaris gitu ya di salah satu BUMN yang ada di Riau begitu, tapi kemudian dia terjunnya malah justru banyak di daerah Jawa begitu, Jawa Tengah dan sekitarnya begitu ya. Dan ini kemarin jelas-jelas ya, kalau saya ikut mendengarkan beberapa kali begitu Mas Ersu, karena memang ada banyak berita dari siang sampai dengan malam hari itu masih terus diputar terus. Dan di situ jelas-jelas ada ajakan untuk memilih Prabowo Gibran. Begitu. Jadi bagaimana mungkin ini Ahmad Badja mengatakan bahwa tidak ada ajakan untuk memilih Prabowo Gibran dalam acara tersebut, dan dia mengakui bahwa ada anggota dari Bawaslu atau staf dari Bawaslu yang juga ikut dalam acara tersebut untuk memantau acara itu, yang artinya orang tersebut pun juga akan mendengarkan apa yang diucapkan di sana. Gibran kan juga hadir ada di sana. Walaupun kalau saya perhatikan Gibran sekitar 1,5 menit sajalah dia berbicara begitu, dan dia memang sepertinya dia sudah tahu gelagat gitu ya, sehingga dia mengatakan kita nanti adakan lagi pertemuan lagi ya, tidak usah dukung-mendukung di sini, tapi nanti kita bertemu lagi begitu. Tapi kalau yang lain, tapi intensi dari Gibran datang ke situ adalah untuk menghadiri acara yang sebelumnya disebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Ya, ya. Ya, dari sini saja ngapain tuh kalau cuman mereka alasannya cuma menyampaikan aspirasi kepada Gibran ya. Dan kalau aspirasi kenapa kepada Gibran? Harusnya kan aspirasi itu disampaikan kepada tiga pasang kandidat dong ya. Mestinya kan begitu. Ini kan jadi kemudian selalu teringat bahwa acara-acara semacam ini sebelumnya itu selalu digunakan oleh Pak Jokowi pada waktu Pak Jokowi punya intensi waktu itu untuk memperpanjang masa jabatannya mulai dari 3 periode. Itu kan saya ingat tuh acara kolosal, dan ini acara melibatkan duit yang banyak. Anda sebut tadi katakanlah perkiraan media 20.000, tapi 20.000 itu kan dari berbagai wilayah di Indonesia. Itu kan dari seluruh Indonesia, Mas Hersu. Transportasinya, hotelnya, kemudian sewa gedungnya di arenanya itu saja itu kan melibatkan duit besar-besaran, dan tidak mungkin kalau itu dibiayai oleh organisasi perangkat desa itu sendiri kan gitu. Iya, betul sekali. Dan kemudian Mas Hersu, ini yang menjadi orang marah karena betul-betul terlihat di situ bahwa dari apa ya, tag atau name tag begitu ya, yang dibagikan begitu kepada masing-masing dan kemudian juga dikenakan oleh mereka, itu jelas-jelas memperlihatkan bahwa di situ ada tulisan peserta, kemudian ada gambar Prabowo Gibran, begitu, ini bisa kita tampilkan juga, dan kemudian di situ ada tulisan Desa Bersatu, begitu, dan di bawahnya ada tulisan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju, kemudian di bawahnya ada peserta dan kemudian keterangan yang lainnya, dan logo-logo dari organisasi-organisasi tersebut, begitu. Nah, dari situ saja, ya, di situ sudah ada tulisan Deklarasi Nasional Desa Bersatu. Dari itu saja sudah memperlihatkan Mas Hersu bahwa ini ada
adalah acaranya sebetulnya adalah untuk deklarasi. Walaupun kemudian di acara tersebut rupanya kemudian diurungkan acara deklarasi tersebut begitu. Karena kenapa? Karena memang untuk menghindari begitu ya, untuk rupanya mereka kemudian menyadari dan kemudian tidak ada acara deklarasi. Tapi dari 8 organisasi desa tersebut, dari aparat perangkat desa tersebut, mereka masing-masing tampil di forum di atas panggung dan kemudian mereka menyatakan atau membuat orasi dukungan kepada Prabowo Gibran begitu. Dan mereka juga tentu saja ada soal dana 5 miliar yang dari 1 miliar ditingkatkan dana desa menjadi 5 miliar dan sebagainya, dan menurut mereka ini karena Prabowo Gibran adalah yang dapat menyetujui keinginan mereka tersebut atau proposal tersebut begitu. Dan kemudian kalau kita lihat lagi Mas Restu, ini undangan ya, undangan yang kita bisa lihat ini undangan ini menyebar di media ya. Dan saya juga heran apakah ini kesengajaan atau tidak, ataukah merasa bahwa sudah pasti tidak akan diperkarakan gitu ya. Sehingga undangan ini yang menyebar di media untuk hadir ke acara tersebut adalah undangan yang seharusnya buat peserta begitu. Jadi jelas di situ kemudian klausul-klausul apa yang dipersyaratkan untuk para peserta yang datang itu kita dapat membaca. Kita bacakan sedikit saja begitu yang penting. Di atasnya ada kop surat Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Kita tahu koalisi dari Prabowo Gibran adalah koalisi Indonesia Maju. Ini tulisannya cukup kecil, saya baca di HP, jadi mohon maaf kalau saya ada salah ya. Perihal adalah undangan deklarasi nasional Desa Bersatu menuju Indonesia Maju, judulnya seperti itu. Kemudian kepada yang terhormat satu pengurus DPD Abdesi Provinsi Jawa Tengah, ini kebetulan yang saya dapatkan adalah yang untuk Abdesi, dan kemudian 2 pengurus DPC Abdesi seprovinsi Jawa Tengah. Ini kebetulan untuk yang di Jawa Tengah. Setelah dengan hormat, salam dan sebagainya, kemudian di bawahnya ada tulisan seperti ini Mas Irsu. Sehubungan akan digelarnya deklarasi nasional Desa Bersatu menuju Indonesia Maju, dukungan kepada Prabowo Subianto calon presiden, Gibran Raka Buming Raka calon wakil presiden 2024-2029, dan konsolidasi nasional rebut suara desa 2024 yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 19 November 2023, jamnya jam 10 sampai 23.00. Ini panjang sekali ya. Kemudian tempat indoor multifunction Stadium Senayan Jakarta. Peserta 40.000 pengurus dan anggota organisasi desa. Kemudian check-in hotel Sabtu 18 November 2023 jam 13 sampai 21 malam. Nah, kemudian di bawahnya ini yang lebih penting lagi nih. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengundang saudari Ketua Sekretaris DPD Abdesi Provinsi dan hanya Ketua DPC Abdesi Kabupaten Kota untuk mengikuti acara deklarasi dan konsolidasi nasional Desa Bersatu menuju Indonesia Maju. Di bawahnya ini jelas-jelas ya Mas Irsu, ini ada soal uang, ini soal biaya. Untuk itu DPD Abdesi segera mengirimkan data Ketua DPD, Sekretaris DPD, dan hanya Ketua DPC Abdesi masing-masing kabupaten dalam kurung format terlampir. Data paling lambat diterima panitia pada hari Selasa 14 November 2023 untuk kepentingan pemesanan tiket pesawat atau kereta api dan hotel. Bagi peserta yang terlambat mengirim data, maka dipersilahkan pembelian tiket secara mandiri dan akan diganti oleh panitia. Jadi ini betul-betul kalau kita melihat ini adalah sebuah acara yang memang rapi, terkonsolidasi, ada bohirnya lah di situ ya, karena memang ada yang membiayai begitu. Kita bayangkan kalau seandainya ini datang dari ini kebetulan yang Abdesi untuk yang di Jawa Tengah, tapi kan yang datang dari berbagai pelosok begitu. Nah kita bayangkan kalau dari tempat yang jauh lagi, tiket pesawatnya saja sudah berapa, terus kemudian untuk hotelnya dan lain sebagainya, akomodasi per orang bisa berapa juta begitu. Jadi ini luar biasa pengerahan ya Mas Hersu. Sementara kalau seandainya kita ingat apa yang terjadi, ternyata acara yang seperti ini di mana undangan juga sudah menyebar luas, kemudian juga name tag tersebut juga banyak sekali yang mengupload begitu ya, dan kemudian acaranya juga disiarkan, ada yang secara langsung maupun tunda, juga menjadi berita-berita di televisi nasional maupun televisi daerah. Tapi Bawaslu sikapnya masih mengatakan bahwa tidak ada ajakan untuk memilih Prabowo Gibran begitu. Ini betul-betul mengherankan. Kalau seandainya kita bisa bandingkan Mas Hersu itu dengan
kejadian pada 2018 yang lalu misalnya, di mana pada saat itu Prabowo tidak menjadi pihak yang tidak menjadi pihak yang di-endorse oleh pemerintah begitu ya. Ketika itu Prabowo 02 begitu, sementara Pak Jokowi di 01 begitu. Dan kita ingat ada kepala desa Sampang Agung yaitu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Jawa Timur ini yang bernama Suhartono, itu dia memberikan sambutan kepada Sandiaga Uno kalau seandainya kita ingat. Jadi Sandiaga Uno ketika itu akan datang ke sebuah tempat wisata yang melintasi jalan desa tersebut dan Suhartono atau Nono tersebut mengajak warganya untuk menyambut dengan bersalaman dan kemudian melakukan selfie. Nah, hanya melakukan hal tersebut saja ya, bukan melakukan deklarasi atau apa begitu, tapi dia dijatuhi hukuman 2 bulan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto. Jadi kalau kita melihat fenomena saat ini betul-betul hukum itu bisa disesuaikan gitu ya. Keadilannya hanya untuk pihak tertentu, hukum bisa bahkan tidak hanya hukumnya, pelaku hukumnya dalam hal ini begitu, yang terlihat betul dia dalam melakukan sesuatu dia tidak adil, Mas Hersu. Saya khawatir ini kemudian rakyat marah atau rakyat gusar dan kemudian tidak percaya atas legalitas nanti hasil dari pemilu pada bulan Februari nanti begitu, sehingga orang akan mempertanyakan bahwa ini kecurangan terjadi di mana-mana. Apakah hasil dari pemilu siapa yang terpilih nanti apakah bisa dianggap adil atau tidak, bersih atau tidak, legal atau tidak gitu. Ya, oke, ya ini memang menurut saya dari sini saja kita sebenarnya sudah tahu ya apa yang akan terjadi pada Pilpres 2024. Sejak awal orang sudah memprediksi kecurangan itu ketika akhirnya Gibran itu menjadi calon wakil presiden ya, lolos melalui proses di Mahkamah Konstitusi. Bagi dari situ sebenarnya proses awalnya ya udah sangat curang gitu, dan tapi kan kemudian orang kan banyak mempersoalkan kenapa sebuah proses yang curang itu tidak bisa tidak batal karena padahal prosesnya sendiri sudah diadili oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kan begitu ya. Logikanya kalau suatu proses yang curang ya ya tentu hasilnya juga akan curang. Tetapi kan pada waktu itu Majelis Kehormatan menyatakan bahwa wilayah mereka adalah wilayah etik gitu. Jadi mereka hanya mengadili soal etiknya, jadi tidak mengadili keputusannya. Tetapi harusnya kan kemudian ada gugatan yang dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu ya yang mempersoalkan. Dan sayangnya Mahkamah Konstitusi tidak mengambil langkah-langkah yang progresif mempercepat itu sebelum tanggal 13 November. Pada waktu itu kan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden kan tanggal 13. Ya, kalau itu diputus sebelum tanggal 13 gitu ya, nggak akan terjadi, dia Gibran tidak akan jadi calon wakil presiden seperti sekarang. Dan ini memang yang saya sebut sebagai mother of evil ya. Ini mother of evil ini apa ya? Induk dari kejahatan itu ya di situ mulainya. Cawapresan Gibran itu dan terus akan berlanjut. Namanya juga sebuah kejahatan yang memang sudah direncanakan sejak awal akan terus berlangsung, dan dengan dari sini kita dengan melihat sikap Bawaslu dan sebagainya kita kemudian jadi tahu ya rasanya sulit kita berharap pemilu terutama Pilpres 2024 akan adil, akan curang kalau ada pelanggaran, karena para penyelenggaranya memang didesain untuk mengamankan semua kecurangan-kecurangan yang ada gitu Pak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi dan sepertinya karena merasa betul bahwa ini aman begitu ya, dan kemudian hukum juga bisa dibuat berpihak kepada paslon tertentu, kepada pihak tertentu begitu. Dalam hal ini adalah yang di-endorse oleh Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran begitu, sehingga kok suara rakyat ini seperti tidak didengarkan Mas Hersu. Kalau saya melihat apa yang trending di platform X ya atau Twitter itu ada hampir 37 cuitan loh yang mereka menggunakan kata Bawaslu begitu, dan kemudian isinya itu sungguh-sungguh membuat kita miris begitu Mas Hersu. Dan ini tentu saja berkaitan dengan apa yang terjadi kemarin acara Desa Bersatu tersebut begitu. Kalau saya boleh bacakan begitu salah satu judul misalnya dari berita satu, tapi dari semua
semua media begitu juga memberitakan yang sama. Sebelumnya dari Ahmad Bagja ini mengatakan bahwa dia akan memanggil panitia begitu, tapi belum tahu kapan akan dipanggilnya begitu. Dan kemudian dia juga akan menanyakan kepada anak buah yang hadir di acara tersebut. Nah, ini sudah seharusnya memberikan harapan. Tapi kemudian Ahmad Bagja ini juga mengatakan bahwa tidak ada ajakan memilih pasangan capres cawapres Prabowo Subianto dan Gibran di acara Desa Bersatu, dan itu dia dapatkan berdasarkan laporan dari anak buahnya. Ketika kemudian dipertanyakan lagi, dia mengatakan bahwa akan melihat lebih lanjut begitu. Tapi apa yang dikatakan Ahmad Bagja di depan ini saja, Mas Hersu, ini sudah membuat sangat-sangat kecewa. Netizen misalnya mereka mengatakan kalau panitia pertandingan, wasit dan hakim garis sudah membela salah satu tim, apakah permainan perlu dilanjutkan lagi begitu. Ada yang saking putus asanya juga mengatakan bahwa udahlah langsung dilantik saja begitu pasangan tersebut gitu. Toh kita sudah tahu hasilnya gitu. Ada juga yang mengatakan ini cukup mungkin saking gundahnya ya. Akun Henry Mantis ini dia mengatakan biadab kalian Bawaslu RI jika khianati rakyat Indonesia. Kenapa Profesor Jimli tidak bersuara padahal dia ketua DKPP RI? Wah, ya kalau ini salah ini Pak Mantis ya. Karena Pak Jimli setahu saya sekarang sudah bukan ketua dari DKPP Dewan Kehormatan apa namanya penyelenggaraan pemilu ya, sudah berganti. Kalau tidak salah Hendy Lugito ya namanya. Dan kemudian ada juga yang mengatakan udah gila, cukup dengan itu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa aturan ditabrak sana sini dan badan pengawas pun tak ada fungsi. Para pemain dan petingginya pun hanya bisa diam. Jadi ngapain diadakan pemilu begitu? Kalau seandainya pemilu sudah penuh dengan kecurangan di awal begitu, apalagi nanti ketika sudah masuk ke masa kampanye yaitu mulai tanggal 28 November. Karena salah satu saya melihat wawancara dari Ahmad Bagja ini ketika diwawancara Mendia perihal kejadian yang terjadi Desa Bersatu Ahad kemarin, dia juga mengatakan bahwa ini belum memasuki masa kampanye begitu. Jadi memang apa yang dilakukan itu agak ini Mas ya, kalau saya lihat ambigu begitu. Karena sebelumnya dia mengatakan bahwa pengucapan pantun oleh Muhaimin pada saat acara pengundian di KPU itu kan dilaporkan, yang melaporkannya itu adalah organisasi advokat begitu. Dan kemudian katanya itu akan dilihat lebih lanjut, akan dilanjutkan begitu pemeriksaannya begitu. Saya tidak tahu apakah kemudian bukti-buktinya itu bisa memberikan sanksi kepada Amin, kepada Anies dan Muhaimin, saya tidak tahu, tapi dia menyatakan bahwa itu akan ditindaklanjuti. Nah, kenapa untuk yang sebesar ini yang sudah jelas begitu bukti-buktinya sangat luar biasa, kentara begitu, kalau orang Jawa bilang cetowelo-welo, dia mengatakan bahwa ini masih belum masa kampanye. Jadi hal seperti ini ya nanti akan dilihat kembali begitu. Ini apa ya Mas Edu, saya khawatir bahwa rakyat merasa ditantangin. Ada juga yang mengatakan ini. Khairul Fawazi, dia mengatakan terang-terangan ini mah nantangin rakyat. Dia mengucapkan itu berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Bagja, yaitu Bawaslu. Ini sepertinya rakyat marah, tapi juga rakyat menjadi pesimis menghadapi pemilu saat ini. Nggak kaget saya kalau komentarnya seperti itu. Karena gitu kan kita tahu bahwa sudah sejak awal rakyat curiga akan terjadi kecurangan, begitu ya, akan terjadi kecurangan dan kemudian sekarang mereka mendapatkan fakta-fakta itu kan kita terjadi di depan mata ada kecurangan dan kemudian yang harusnya penyelenggara pemilu sebagai pengawas pemilu memberikan justifikasi bahwa itu bukan kecurangan. Ya bagaimana orang nggak putus asa dengan situasi semacam itu gitu loh Mbak. Ini berat ini, saya kira ini Pilpres 2024 ini akan menjadi proses Pilpres yang tercurang ya sepanjang era reformasi, karena saya kira sejauh ini kan kalau kita sebut keributan Pilpres curang itu baru pada yang paling ribut itu pada tahun 2019 ya, pada awal Pak Jokowi jadi lagi pada 2024. Jadi ya memang kecurangan Pilpres itu terjadi pada era kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Iya ya, dan kemudian saat ini kenapa kalau kita melihat begitu ya, logikanya kenapa PDIP begitu Hasto misalnya betul-betul marah begitu dengan keadaan yang terjadi saat ini, karena memang dia tahu betul apa yang terjadi pada tahun 2018-2019. Karena kan
Satu guru Dan satu ilmu nih atau sesama biskota ini. satu kelompok ini kan tadinya satu koalisi dan kemudian pecah begitu ya. Dan kemudian untuk soal ini Mas Hersu soal abdesi ini, saya juga heran kenapa Puan Maharani begitu dia tidak mau berkomentar. Dia mengatakan bahwa ya itu terserah kepada Bawaslu saja. Padahal ini adalah kejadian besar begitu. Ataukah kalau kita melihat ke belakang, karena sebetulnya ini tadinya mainannya dari PDIP begitu kan? Sebenarnya Iya, mainan PDIP. Karena kita ada si melihat apa tadi? Mohon maaf si Budiman. Budiman Sujatmiko kan yang sebenarnya kan dia politisi PDIP juga yang sekarang nyebrang ke Pak Prabowo kan gitu sebenarnya gitu. Jadi dia Betul, betul. bedol desa kan, dan selama ini memang operatornya dari PDIP untuk desa ini Budiman Sujatmiko kan. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang Budiman Sujatmiko dan kemudian ngeling ke Pak Jokowi. Kita masih ingat ketika ada demo besar-besaran di depan DPR begitu ya, yang dilakukan oleh para aparat desa ini, perangkat desa ini, dan mereka menuntut untuk 9 tahun gitu, perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun, dan kemudian bisa diperpanjang menjadi 2 kali masa jabatan jadi 18 tahun. Itu kan hasil kerja dari Budiman Sujatmiko juga begitu, dan dia waktu itu sempat mengklaim bahwa Pak Jokowi itu setuju begitu, dan habis itu dia menghilang. Jadi ini memang Budiman Sujatmiko kalau kita melihat kemarin dia juga berorasi, orasinya cukup panjang di acara Desa Bersatu tersebut begitu. Jadi kita sudah tahu ini memang kalau kita melihat sekarang Mas Hersu, apa yang ini kan relawan-relawan ini tumbuh sangat subur sekali. Bahkan banyak relawan yang baru dibentuk yang kita belum pernah dengar sebelumnya begitu. Dan kalau Budiman Sujatmiko ini memang mainannya adalah untuk desa, dan kita tahu, kita juga pernah mendengar ya, apa namanya, teman-teman wartawan, teman-teman politisi begitu yang juga mengatakan memang incaran dari Budiman Sujatmiko menjadi Menteri Desa begitu ya. Dan bahkan dulu kalau di tahun 2014 ada kok jejaknya yang dia mengatakan bahwa dia sebetulnya pernah dilamar begitu oleh Pak Prabowo sebagai cawapresnya, jadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Tapi dia mengatakan memang bukan Prabowo sendiri yang melamar, jadi ada orang yang mengatakan kepada dia tidak tahu betul itu utusan Prabowo atau tidak, tapi dia pernah mengatakan demikian begitu Mas Hirsu. Jadi memang ambisi dari Budiman ini memang ya cukup luar biasa begitu, dan dia bisa menggerakkan sampai ribuan loh ini. Jadi ini kira-kira kalau nanti Prabowo sama Gibran jadi presiden ya, Menteri Desa itu jatahnya Budiman Sujatmiko gitu ya, karena sebelumnya kan memang sempat PDIP juga mengakui soal itu ya, bahwa Budiman Sujatmiko memang punya ambisi untuk menjadi menteri di desa. Dan saya kira sebenarnya ambisi sih nggak ada masalah, tapi kalau kemudian jangan menabrak berbagai aturan. Yang kita persoalkan kan bahwa kemudian dia melakukan konsolidasi, menggalang, kerja keras, terus berjuang untuk aspirasi para perangkat desa ini, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang kita persoalkan itu justru kemudian mobilisasi ini. Kan ini kan menabrak undang-undang kan, karena bagaimanapun juga perangkat desa ini mereka ini harus termasuk yang harus netral dalam ini, karena mereka ini nanti kan akan jadi biasanya banyak yang jadi KPPS ya Mbak ya, untuk KPPS sebagai pokok penyelenggara pemungutan suara ya kalau nggak salah. Dan bayangkan kalau kemudian bukan semua, saya kira mayoritas dari kepala desa atau perangkat desa, kan yang hadir itu bukan hanya kepala desa ya, perangkat desa sebenarnya lebih tepatnya ya. Semua itu kemudian sudah memutuskan mendukung Prabowo dan Gibran, apa yang terjadi kan, mereka pasti tidak akan netral, bukan hanya pilpres tapi pemilu legislatifnya juga gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu, dan itu kan sudah ada undang-undangannya ya, Undang-Undang Pemilu nomor 7 kalau tidak salah ya, tahun 2017. Dan di situ jelas-jelas tercantum gitu, pelaksana dan atau tim kampanye begitu dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang untuk mengikut sertakan gitu. Di situ ada sederet lah di situ ada gubernur, deputi gubernur dan sebagainya begitu ya. Kemudian hakim agung dan ke bawahnya begitu, Mahkamah Konstitusi, dan ke bawahnya direksi, komisaris, BUMN atau
BUMD, kemudian di situ juga anggota Tentara Nasional atau TNI, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Pemusyawaratan Desa, dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih itu tidak boleh dia terlibat dalam kegiatan dukung-mendukung, atau kalau sudah memasuki masa kampanye tidak boleh masuk dalam kegiatan kampanye begitu. Nah, kalau sekarang belum memasuki masa kampanye, tetap saja mengajak untuk memilih, mengajak untuk terus kemudian mempromosikan begitu, dan menyatakan dukungan, apalagi deklarasi, itu jelas-jelas dilarang berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Dan itu ada sanksinya begitu ya Mas Hersu, seperti tadi yang Pak Suhartono begitu, yang dari Mojokerto tadi, bahkan dia hanya menyalami, dan dia mengajak warga, karena dia kepala desa, mengajak warga menyalami Sandiaga dan kemudian selfie. Saya bisa bayangkan itu siapapun yang namanya misalnya menteri, apalagi ketika itu Sandiaga menjadi cawapres, tentu cukup terkenal begitu kan ya, hampir tiap hari dia bisa melihat di media, di televisi begitu. Ketika melalui desanya dia sambut begitu, salaman selfie saja bisa dijatuhi hukuman 2 bulan. Memang kalau tidak salah ancaman hukumannya sebenarnya 1 tahun begitu, tapi dia jatuhi hukuman 2 bulan. Nah, apalagi yang kemudian menggerakkan ini begitu, yang menggerakkan dukungan ke aparat desa sampai diperkirakan sekitar 20.000, dan kemudian ada panitianya, ada endorse-nya begitu ya, kita lihat ada yang membiayai begitu, dan kemudian juga ini disiarkan secara luas, apalagi kemudian ini bukan untuk kalangan sendiri sepertinya begitu, karena kan memang undangan sebarannya itu diterima oleh media soal acara tersebut, dan kemudian masing-masing banyak sekali pidato di situ, dan dalam pidato tentu saja mereka mendukung kepada Prabowo Gibran begitu. Kalau kita melihat jejaknya di YouTube begitu ya, mungkin itu hitungannya tidak lagi ratusan begitu Mas Hersu, tapi lebih begitu. Jadi saya kira ini dari sini saja Mbak Pagi ya, kita punya bayangan seperti apa Pilpres 2024 nanti, dan saya kira ini penting sebenarnya, kan kita lihat Hasto misalnya udah teriak-teriak ini ya untuk mengajak kerjasama dengan tim Amin ini soal kemarin ditekan oleh penguasa gitu ya, dan sayang sekali jawabannya tim Amin kurang simpatik, yang menyatakan bahwa ya kalau ditekan penguasa jangan ajak-ajak kita, silakan hadapi sendiri. Padahal sebenarnya kan sebagai politisi nggak boleh begitu dalam situasinya kan, kita sebenarnya jadi sudah bukan rahasia bahwa Amin ini yang paling banyak mengalami tekanan dari penguasa selama ini, bahkan jauh sebelum proses Pilpres itu langsung begitu ya. Dan sekarang memang gilirannya Hasto, bukan Hasto, PDIP yang mengalami situasi itu, dan kelihatannya tekanan itu memang lebih ditujukan pada PDIP gitu ya, pada capres PDIP. Dan ini kan mestinya kalau seorang politisi paham dong, teman-teman dari Nasdem terutama gitu ya, itu yang my enemy's enemy is my friend, ya harusnya begitu loh. Ini malah dibilang adopin sendiri ya, ini salah cara strategi macam itu, karena memang kalau kita lihat yang di lapangan itu kan mulai yang kelihatannya banyak mendapat represi PDIP sekarang ini bahagia. Kemarin yang bikin heboh yang pertama kali di Gianyar ya, kali ketika Pak Jokowi mau hadir di sana, kemudian berlanjut yang waktu kemarin kalau tidak salah di Pematang Siantar ya, Ganjar Pranowo kuliah di sana ya, di Pematang Siantar, dan atributnya dibersihkan, dan kemudian sampai Ganjar Pranowo batal. Tapi kalau nggak salah di tempat lain juga banyak terjadi represi semacam ini Mbak ya, diskriminasi semacam ini gitu. Iya, ada juga yang terakhir ini ada di Batam, Mas Hersu. Itu dimuat oleh media lokal setempat, Info Batam atau apa begitu. Jadi ini di sana bahkan ada Bawaslunya, dan Bawaslunya dimarahi oleh warga tersebut begitu. Ini cukup berani juga warga setempat. Jadi hanya Ganjar saja, ya baliho dari Ganjar yang diturunkan gitu, dan kemudian masih ada baliho-baliho yang lain. Antara lain juga saya lihat di kejauhan itu ada baliho seperti caleg begitu ya, dia nyalek begitu, jadi bukan dari capres, tapi juga ada baliho yang lainnya yang kemudian diturunkan. Saya tidak tahu apa karena tidak terlihat dengan jelas begitu, tapi di situ betul-betul dimarahi. Bahkan Bawaslunya juga dikatakan jangan seperti ini, jangan mentang-mentang satu partai dengan wali kotanya atau kemudian lawannya kemudian didiskriminasi seperti itu. Dan akhirnya terus saja terus direkam itu oleh warga setempat, dan akhirnya baliho yang lain itu ikut diturunkan.
Nah, untuk penurunannya ini ada dengan membawa mobil, dengan membawa truk dan sebagainya. Saya heran begitu ya Mas Ersu. Demikian ini memang betul-betul kalau saya bisa katakan begitu. Ini salawat dari Anies ini berdampak betul ya. Salawat Asgil ini. Atau sebenarnya kalau mereka kan senang menggunakan terminologi Jawa, ini memang berperan Baratayuda itu antara Astina dan Kurawa gitu ya. Karena ini sesama sama perang antar keluarga, tapi orang kemudian ada yang nggak setuju kalau ini bukan Astina dan Pandawa, bukan Kurawa dengan Pandawa, ini Kurawa dan Kurawa. Nah, itu kayaknya. Iya, dan ini sepertinya PDIP betul-betul sengsara ya kali ini begitu. Yang kalau saya lihat sebetulnya mereka sudah menyiapkan Pilpres ini dengan sebaik mungkin dengan melakukan iya. Sudah PDIP Mbak ya. Targetnya kan mereka ya. targetnya mereka hat-trick dan mereka memang memiliki infrastruktur itu. Mereka memiliki kantor-kantor DPD, DPC begitu ya di tempat-tempat strategis dan kemudian pelatihan untuk petugas-petugas yang nanti akan berjaga di TPS begitu ya. Seperti yang direncanakan untuk menjadi KPPS untuk menjadi saksi begitu dari partai maupun dari koalisi itu sudah disiapkan betul. Pelatihannya saya tahu sudah jauh-jauh hari, tapi sepertinya sekarang gonjang-ganjing ini seperti meruntuhkan segalanya begitu ya Mas Irsu. Dan tapi saya heran, di dalam PDIP sendiri, mungkin Mas Hesu bisa menganalisa ini. Kenapa Puan Maharani seperti malah justru mendowngrade Ganjar begitu ya? Ganjar kemarin ya ketika Ganjar kemarin mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia nilainya adalah 5 begitu kan dan Pak Mahfud mengatakan itu kan sebelum ada keputusan MK maksudnya. Tapi kalau saya mencermati apa yang dikatakan Pak Mahfud mungkin ingat sekitar bulan Mei yang lalu saja Pak Mahfud sudah mengatakan bahwa memang penegakan hukum di Indonesia itu lemah. Ketika itu orang menyorot kepada dia, loh Kak, Pak, Bapak kan sebagai Menko Polhukam, tapi dia mengatakan bahwa iya, tapi kan Menko Polhukam ini tidak bisa melakukan sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Ada banyak pihak di situ, banyak instansi lain yang terlibat. Dan sebelumnya tahun 2020 atau 2021, Pak Mahfud pernah juga mengatakan bahwa ini apa ya penegakan hukum bukan lemah tapi dia mengatakan pokoknya buruk begitu semacam itu saya tidak tahu lupa saya diksinya tapi waktu itu saya sampai terheran-heran begitu Mas Ersu. Nah ketika kemudian dia sekarang juga dia pernah mengatakan begitu bahwa penegakan hukum ini harus dievaluasi harus apa dan sebagainya ya saya rasa itu memang apa ya self assessment begitu ya memang dia merasakan bahwa dia begitu sulit dan kita ingat Mas Yesus ketika kasus Sambo saja dia juga mengatakan bahwa ini apa namanya ada mabes di dalam mabes, ada apa di dalam apa begitu dan sebagainya. Artinya dia memang tahu memang penegakan hukum di masa Pak Jokowi ini sangat-sangat lemah. Tapi ketika ini kemudian dikatakan oleh Ganjar, Mbak Puan menanggapinya dengan PDIP tidak pernah memberikan instruksi kepada Ganjar untuk kemudian mengkritik Jokowi dan kemudian ya mungkin Pak Ganjar memiliki data sendiri yang disampaikan gitu tapi yang jelas dia tidak cawe-cawe begitu dan kemudian kemarin dia ada bertemu dengan Pak Jokowi ya di istana begitu pada sebuah acara dan Mbak Puan ketika ditanya begitu dia mengatakan bahwa ada kemungkinan Pak Jokowi nanti apakah akan ada pertemuan selanjutnya dengan Pak Jokowi begitu ya? Apakah mungkin Pak Jokowi posisinya di PDIP itu bagaimana? Dia menjawab apakah mungkin ada posisi dari Pak Jokowi di dalam partai begitu. Dia menjawab ya ada kemungkinannya itu. Nah, ini kalau melihat hal ini lemah betul Mbak Puan dalam menghadapi apa serangan-serangan kepada PDIP begitu. Sangat berbeda dengan nuansa yang dikeluarkan Hasto. Hasto kan terang-terangan dia menunjuk misalnya dia mengatakan bukan hanya Hasto, barisan juga. Iya betul dia mengatakan intimidasi terhadap saya, terhadap Adiana Pitupulu, terhadap Ulin Yusron, terhadap siapa yang pemilik Carta Politika itu Mas Ertu. Ini yang jadi Yunarto. ya. Ya, Yunarto Wijaya yang akhirnya sekarang tidak mau bermedsos gitu, berhenti dari medsos karena mendapatkan intimidasi. Ini jelas-jelas Hasto teriak begitu. Kalau saya melihatnya begitu, Mas Irsu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di internal PDIP, tapi dari situ saja kita bisa menduga-duga gitu ya. Ya ada satu yang tidak kompak dan kelihatan sekali bahwa ini Puan ini faksi yang berbeda dengan faksi-faksi yang lain yang ada di dalam tubuh PDIP. Karena ini sisi yang kompromis, sisi yang lembut terhadap Pak Jokowi. Karena dalam kemarin kan Mbak Puan yang tadi ya bertemu juga ya kemarin itu bertemu dengan Pak Jokowi ya di istana dalam kapasitas sebagai pimpinan DPR ya begitu ya. Tapi kan juga di situ
juga mengisyaratkan akan ada pertemuan-pertemuan lain dengan Pak membahas tentang posisi Pak Jokowi di partai kan. Padahal kan sebenarnya sekarang ini meskipun tidak diucapkan secara de facto, kalau kita lihat kalimatnya PDIP seperti Komarudin Watubun gitu, orang seperti Gibran dan seperti Bobi itu kan sudah secara de facto bukan lagi bukan anggota PDIP karena mereka satu Gibran diri berhadapan dengan capres menjadi lawan dari capres yang diusung oleh PDIP. Kemudian Bobi mendukung Prabowo dan Gibran, itu pun juga diambil tindakan seperti itu. Saya kira sebenarnya harusnya secara de facto, kalau Pak Jokowi juga sama statusnya dengan mereka, bahkan lebih berat sebenarnya nih. Aktor intelektual gitu lah di dalam pidana harusnya statusnya kan gitu. Iya betul. Ini ada kompromi begitu ya. Iya, iya. Saya kira kita bisa menduga ya memang terjadi tidak ini makin berat buat saya kalau PDIP memang posisinya seperti itu ya, kalau indikatornya mereka menghadapi frontnya Pak Jokowi yang sudah ceto welo-welo, mau diomongin apa lagi gitu, bahwa dia bukan lawan dari PDIP pun kemudian mereka tidak kompak dalam menghadapi tidak satu. Dan jangan dianggap main-main karena bagaimanapun posisi Mbak Puan itu adalah putri Ibu Megawati yang merupakan orang secara sering menyebutnya sebagai putri mahkota dari Ibu Mega kan gitu. Sementara Ibu Mega sendiri walau agak memang tidak seperti biasanya tidak menunjukkan sikap keras. Hanya kemarin sempat menyatakan jangan terjadi lagi kecurangan pemilu seperti itu, menyatakan semacam itu. Jadi kita bisa menduga semacam itu Mbak Agi, dan nanti kira-kira mungkin kita pada waktunya akan tahu seperti apa. Cuman concern saya adalah sekarang ini kalau kita lihat, kita jangan ngomongin survei dulu lah ya, lihat petanya saja, saya kira memang di antara ketiga kandidat ini yang paling berat posisinya sekarang Ganjar dengan Pak Mahfud, Mbak Agi ya. Dan kemudian saya tidak akan menggunakan itu sebagai basis data, tetapi sejumlah lembaga survei akhirnya kemudian memberikan konfirmasi bahwa memang suara Ganjar itu sekarang anjlok. Saya sih nggak terlalu kaget sebenarnya. Kenapa? Karena kalau sebelumnya waktu itu dinarasikan bahwa Ganjar itu suara elektabilitas tinggi kan karena ketika masih dalam masukan Pak Jokowi, ya kan? Dan ini permainan biasa yang di Pak Jokowi itu lembaga survei dimainkan, suara-suaranya itu sudah terbiasa begitu. Jadi ketika kemudian akhirnya Ganjar tidak lagi dalam masukan Pak Jokowi, ya memang basisnya elektabilitas yang dulu disebut digembar-gemborkan oleh lembaga survei itu babel, itu busa saja gitu. Karena realitasnya sekarang sebenarnya pemilih dari Ganjar itu ya pasti itu hanya pemilih PDIP gitu. Adalah suara Ganjar tapi tidak cukup signifikan begitu. Dan kalau kemudian kita ngomong partai koalisi di koalisinya Ganjar Mahfud itu kan hanya ada PDIP dan P3. Sementara yang dua partai lainnya itu adalah partai non parlemen ya, partai Perindo dan partai Hanura itu non parlemen. Jadi kita masih belum bisa mengukur apa sih suara mereka ini. Tapi kalau berdasarkan pemilu sebelumnya mereka ini dua-duanya partai tidak lolos parlemen. Jadi dan sementara P3 kita tahu bahwa mayoritas pemilihnya akan lari ke Anies. Jadi memang suara Ganjar itu betul-betul mengandalkan suara dari PDIP, dan kemudian suara PDIP sendiri dengan konfliknya bersama Pak Jokowi, banyak juga suara PDIP yang akan tetap ikut bersama dengan Pak Jokowi karena realitasnya memang memilih Pak Jokowi itu lebih besar dari jumlah pemilih PDIP. Kan kalau kita pakai dasar pemilu lalu, suara PDIP itu kan cuma 19,3%. Jadi menurut saya iya. Sekarang itu suara Ganjar itu maksimal sekitar 21% mungkin sekitar itu. Jadi wajar kalau kemudian sekarang muncul survei-survei menyebutkan bahwa ya kemungkinan yang akan masuk 2 putaran itu adalah Anies Baswedan dan Prabowo Gibran. Dan jangan juga percaya dengan narasi soal 1 putaran yang disampaikan oleh lembaga survei yang Prabowo dan Gibran, karena angka-angkanya sampai sekarang itu menunjukkan tidak mungkin terjadi itu 2 putaran kecuali terjadi kecurangan yang sangat masif. Jadi kita pastikan saja bahwa kalau sampai terjadi 1 putaran, ya itu berarti terjadi konsolidasi kekuasaan yang luar biasa, sehingga dan mereka berhasil melakukan mobilisasi massa dan kemudian mereka bisa menggiring mereka jadi 1 putaran. Kira-kira begitu. Dan kalau sekarang ada suara-suara lembaga survei yang menyampaikan bahwa potensi suara pemilu ini Pilpres akan dimenangkan 1 putaran oleh Prabowo Gibran, itu adalah dalam rangka
justifikasi terhadap kecurangan yang akan dilakukan. Itu Betul. kira-kira kita membacanya, Mbak Hmm. Agita. Iya, iya, betul sekali. Saya setuju sekali, Mas Yersu. Jadi sekarang di mana-mana begitu ya, dari pihak Prabowo dan Gibran, terutama juru bicaranya setiap kali mengatakan bahwa pemilu akan berlangsung satu putaran. Saya rasa itu adalah penggiringan persepsi atau opini publik begitu yang memang disengaja begitu. Dan kalau melihat dari lembaga-lembaga survei yang mendukung begitu ya, dan saya sih curiga mereka adalah juga sekaligus sebagai konsultan politik dari Prabowo Gibran begitu, memang angkanya ini tidak masuk akal. Tidak hanya saya, Mas Hersu, dari setara institut misalnya, juga dari pengamat yang lainnya juga melihat ini angkanya tidak masuk akal begitu. Kalau seandainya angka itu masih ada yang mengatakan di atas 40% begitu ya, 40 sekian mendekati 50 untuk Prabowo dan Gibran begitu. Sementara survei-survei yang lain sudah melihat bahwa ada dampak dari kemarin keputusan dari MK dan juga berbagai apalagi sekarang tambah dengan kecurangan apa dan sebagainya juga apa maraknya istilah politik dinasti itu begitu ya, yang sebelumnya bahkan kita tahu yang marak itu adalah politik identitas, tapi sekarang sudah tidak terdengar kabarnya lagi karena orang memang melihat politik identitas itu tidak merusak hukum, itu hanyalah jargon yang disiapkan oleh penguasa pada saat itu Timing, Mbak, untuk ya. membunuh oposisi lah bisa dikatakan demikian gitu. Jadi sekarang yang marak itu tenggelam sendiri politik identitas karena tidak ada kenyataannya dan tidak ada justifikasinya. Yang marak sekarang adalah politik dinasti begitu. Bahkan ya untuk apa menjaga itu yang tadi satu putaran gitu. Mereka menginginkan target untuk satu putaran itu untuk justifikasi kalau seandainya terjadi kecurangan dan sebagainya begitu ya Mas Hersu. Itu dengan apa ya sekarang dan itu sudah diketahui begitu oleh publik begitu banyak sekali yang bicara soal diksi gemoy yang digunakan oleh Prabowo begitu kan jadi bukan visi dan misi yang ditonjolkan tapi adalah joget-joget itu malah sekarang ada yang mengatakan itu bukan sebagai gemoy tapi adalah joget dinasti ada yang namanya joget dinasti karena memang Jadi, hasil ya, dari ya, jadi saya kira memang dari sisi ini nggak usah pakai survei lah. Saya kira kalau kita lihat bagaimana riuh rendahnya di media sosial, begitu dan sekarang kan juga ditambah dengan sikap dari media ya kan. Selain FNN, misalnya Tempo juga sudah menyatakan menolak politik dinasti dengan tegas dan kemudian jangan dibilang bahwa kalau gitu media berpihak dong. Dalam kasus tertentu, ketika berkaitan dengan advokasi publik, media itu memang harus berpihak. Jadi iya. itu biasa di Amerika misalnya dulu menolak pencapresan Trump gitu ya, rame-rame melakukan itu hal yang biasa. Jadi saya kira dengan efek media sosial, media yang sudah melakukan perlawanan terhadap politik dinasti, pasti terjadi elektabilitas Pak Prabowo itu ketika dipasangkan dengan Gibran bukannya naik tapi malah turun. Kalau sekali lagi kalau naik signifikan itu bukan karena elektabilitas, tapi itu adalah bergeraknya mesin-mesin kekuasaan melakukan kecurangan dalam politik. Iya ya, teman-teman yang kemudian menjudge bahwa media tidak boleh berpihak, media itu harus netral dan sebagainya. Kita ingat sejarah dari adanya media pertama kali begitu kan. Itu media karena ada apa namanya rasa tertindas dari rakyat yang dimana mereka tidak memiliki cara untuk bersuara. Corongnya apa? Tidak ada begitu. Zaman dulu bahkan seperti misalnya radio, televisi itu masih tidak ada dan kemudian orang masih bersuara itu hanya dengan berteriak-teriak begitu. Media pertama kali ada itu dengan seseorang begitu menuliskan pada sebuah lembar begitu kertas begitu Mas Hersu dan kemudian dibagikan. Isinya adalah suara rakyat gitu. Suara rakyat yang ingin berkata atau apa namanya memprotes kepada penguasa yang tidak adil yang kemudian akhirnya itu didengar oleh penguasa dan akhirnya berkembang menjadi media cetak, menjadi majalah dan sebagainya. Jadi sebetulnya media itu adalah suara rakyat. Kita tahu demokrasi, demokratos begitu. Itu adalah suara terbanyak, apa ya? Tentunya suara terbanyak tidak mungkin orang sebanyak ini ratusan juta ini suaranya jahat semua. Tentu yang terbanyak adalah suara orang baik yang menginginkan keadilan. Nah, media berdiri di situ, kita berdiri di situ. Kalau ada sesuatu yang tidak adil ya kita lawan. Bukan berarti kita tidak netral, tapi kita berpihak kepada kebaikan. Yes, dan saya kira sejarah pers Indonesia adalah sejarah perjuangan juga ya, pers perjuangan. Iya, betul. Nah, jadi kira mudah-mudahan saja makin banyak media-media
online, media cetak yang juga punya sikap yang sama. Karena menurut saya ini kalau dibiarkan politik dinasti terus Jokowi ini akan menghancurkan masa depan demokrasi di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan menghancurkan bangsa Indonesia ini. Gitu. Ini yang saya khawatir bisa memicu disintegrasi juga karena ketidakpuasan muncul di sana sini. Saya kira gitu, Mbak Agi ya, perbincangan kita kali ini, Mbak Agi. Ya. Sampai ketemu lagi dan kita mesti pamit dan katakan tidak pada politik dinasti, itu harus selalu mulai sekarang harus menjadi jargon utama kita. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami muak terhadap politik dinasti. Muak.